ribuan ya, 1 juta, sekitar 1.800.000-an lah. Itu kalau dirupiahkan sekitar 23 juta. Itu UMR ya. UMR itu kerja, hari kerja Senin sampai Jumat, itu nggak ada lembur, pulang jam 6 biasanya. Itu UMR itu gajinya segitu. Hai geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, mansoban kesmida. Salam kenal bagi teman-teman yang baru nonton videoku, dan salam sehat bagi kalian semua. Oke geng, di kesempatan kali ini aku mau membahas tentang proses bekerja ke Korea dan gimana langkah-langkahnya saja untuk bisa sampai ke sini. Selain itu saya juga akan memberikan sedikit bocoran, bukan sedikit sih, saya akan menjelaskan berapa sih gaji di sini sehingga kalian bisa secara gamblang mengetahui secara real. Sebelumnya tentu masih banyak teman-teman yang di Indonesia, yang terutama calon PMI yang sedang menunggu ujian ataupun menunggu kabar kapan penerbangan ke sini. Jadi mohon bersabar untuk teman-teman yang di Indonesia, karena menurut kabar yang saya dengar Korea telah membuka pintu bagi PMI. Jadi kalian harus semangat lagi nih, kalian harus mempersiapkan apa bekal yang harus kalian siapkan. Jadi selamat dan semangat, tetap sabar, berdoa semoga diperlancarkan semua urusannya sehingga kita bisa bertemu di sini. Semangat. Sebelum saya memperjelaskan proses-prosesnya untuk pergi ke Korea, jadi saya tunjukkan dulu syaratnya sehingga kalian bisa mengetahui lah kemampuan diri. Jadi syarat bekerja di sini itu yang pertama, umur 18 sampai 38 tahun, ijazah minimal SMP, tidak buta warna, dan tidak punya riwayat penyakit TBC, HIV dan sebagainya, dan tidak dicekal berpergian. Jadi ada 5 syaratnya. Jadi yang terutama syarat yang ketiga dan keempat itu guys, itu kebanyakan teman-temanku yang sudah lolos ujian tetapi saat tes buta warna mereka itu kebanyakan gagal. Jadi kalian sebelum mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, lebih baik dicek dulu apakah kalian buta warna, apakah kalian punya riwayat penyakit TBC. Jadi daripada buang-buang tenaga dan buang-buang waktu, jadi lebih baik dicek dulu. Jika kalian merasa mampu, oke lah. Oke, setelah syarat-syaratnya sudah kalian ketahui, terus gimana sih bang prosesnya? Secara garis besar proses kesini itu ada beberapa tahapan guys. Jadi yang pertama, kalian harus bisa bahasa Korea. Yang kedua, lulus ujian IPS topik. Yang ketiga, lulus ujian keterampilan. Yang keempat, sending data ke BP2MI. Yang kelima, turun kontrak atau SLC. Yang keenam, prelim. Yang ketujuh, penerbitan visa dari Korea. Yang kedelapan, berangkat. Jadi ada 8 tahapan guys. Secara garis besar ada 8 tahapan. Jadi ya cukup melelahkan lah, tapi terbayar lah jika kalian sudah berada di sini. Oke, yang nomor satu, kalian harus bisa bahasa Korea. Jadi sebelum kalian kesini itu kalian harus bisa bahasa Korea, entah itu kalian secara mandiri atau secara LPK, tapi aku menyarankan ke LPK aja lah, lebih mudah. Terus ada temennya, kalian ada semangatnya belajar. Jadi saya sarankan ke LPK. Banyak LPK di daerah kalian punya, kalian browsing di Google. Terus yang kedua itu lulus ujian IPS topik lah. Setelah kalian merasa mampu bahasa Korea, jadi kalian itu harus ikuti ujian IPS topik ya. Jadi ujian ini biasanya setahun sekali, ada biasanya setahun sekali, ada 2 bidang, yaitu manufaktur dan fishing. Kalau seperti aku manufaktur, jadi kalian tinggal pilih kemampuan kalian di mana gitu. Yang ketiga itu ujian keterampilan. Jadi ujian keterampilan itu kalau di manufaktur biasanya kayak masang baut dan sebagainya itulah. Di situ juga dites buta warna, iya dites buta warna kalau dulu guys. Jadi kalian sebelum
mengikuti rangkaian itu kalian pastikan dulu tidak buta warna ya. Yang keempat, sending data. Jadi sending data di sini yang dimaksud adalah setelah kalian lulus ujian EPS topik dan kalian lulus ujian keterampilan, jadi nilai kalian itu akan digabungkan. Jadi di antara banyaknya ribuan, puluhan ribu bahkan peserta yang ingin bekerja ke sini, jadi kalian itu dipilih dari nilai yang tertinggi, diurutkan, terus kuotanya tahun ini berapa, diambil berapa, seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi kalian harus berusaha semaksimal mungkin guys di dua bidang ini, di ujian IPS topik dan ujian keterampilan. Jika nilai kalian masih di bawah rata-rata dari teman-teman yang lain, ya kalian harus siap-siap tersingkir. Lulus kalian berhak mendapatkan sertifikatnya. Sertifikat itu fungsinya untuk menyending data ke BP2MI ya. Data kalian itu disending dulu ke BP2MI, terus setelah data kalian disending di BP2MI, BP2MI akan mengirimkan data kalian ke Korea. Jadi data kalian itu di sini diedarkan guys. Pabrik-pabrik yang membutuhkan karyawan itu akan mengambil data-data dari teman-teman semuanya. Jadi ya harus sabar. Ada yang berapa bulan langsung dapat, ada yang nunggu bertahun-tahun kayak aku setahun lebih nunggu. Jadi ya tergantung rezeki lah. Jadi kalau ada pabrik yang mau mengambil kalian itu biasanya dari Korea akan turun SLC. SLC itu seperti kontrak, jadi nanti dikirim ke Indonesia, kalian tanda tangan waktu prelim biasanya. Kalau kalian menyetujui tentang pabrik itu, persyaratan di pabrik itu seperti fasilitasnya kalian cocok, kalian tanda tangan. Setelah itu dikirim lagi ke Korea dan kalian nunggu lagi geng. Setelah kalian prelim, tanda tangan SLC, visa turun, itu jaraknya sekitar 1 bulan sampai 2 bulan lah, nggak lama. Setelah visa kalian turun itu tinggal nunggu jadwal penerbangan, biasanya itu nggak lama juga, nggak lama. Jadi kalian harus siap-siap, jaga diri, pokoknya jaga kesehatan. Terus di fase ini kalian harus jaga diri kalian baik-baik, jangan, nggak usah main yang tidak penting, nggak usah main-main lah, pokoknya nggak usah jalan-jalan, nggak usah keluyuran yang nggak penting itu. Kalian jangan banyak ngerokok, jangan banyak mabuk, pokoknya berhenti dulu kalau bisa. Soalnya ya itu nanti takutnya di medical kalian nggak fit, gagal, kasih kan sayang. Setelah melakukan proses begitu lama terus kalian dinyatakan gagal kan sayang. Oke geng, kita ngobrolnya sambil nyantai aja ya, sambil rokokan ya, karena aku juga baru pulang kerja ini tadi, langsung buat video. Soalnya aku mau buat video itu belum ada waktu terus kan, jadi pulangku malam-malam dan aku menyempatkan inilah buat video. Maafkan jika penjelasannya kurang jelas, maafkan jika kata-kataku belepotan ya, aku masih belajar. Dan pokoknya aku intinya ambil hikmahnya aja kalau ada ya. Geng, setelah saya jelaskan bagaimana prosesnya, pokoknya intinya itulah prosesnya, tahapan-tahapannya. Kalau kurang jelas kalian browsing di BP2MI dulu. BP2 apa ya, dulu itu BP2 TKI kalau nggak salah, kalau sekarang diganti BP2MI, sekarang TKI nya diganti PMI. Kalian bisa browsing di situ, nanti saya kasih alamatnya. Pokoknya kalian daftar, kalian info-info terbaru pokoknya di situ semua ada. Jadi kalau kalian niat untuk kesini, kalian buka link BP2MI itu di situ semua ada. Jadi BP2MI itu sistemnya G2G geng, government to government, jadi resmi dari kerjasama antar pemerintah lah.
Jadi kalian kalau bisa bekerja di sini itu yang resmi. Kalau resmi itu kerja di sini tenang, ada asuransi, ada semuanya lah dapat. Jadi kalian kerja tenang, digaji juga tenang, di sini mau kemana-mana juga tenang gitu. Kalau kalian ada yang iming-iming kerja di sini bayar awal berapa puluh juta, 70 juta, 60 juta lah, mending nggak usah geng, mending di rumah, usaha di rumah, daripada uang segitu kan buat kesini, mending dibuat usaha di rumah kan udah bisa itu. Selain itu sistem kerja di Korea sendiri adalah kontrak 3 tahun geng. Pertama itu kalian kontrak 3 tahun, setelah itu kalian bisa perpanjang lagi 1 tahun, 10 bulan. Kalian bisa perpanjang 1 tahun 10 bulan, jadi total di sini itu 4 tahun 10 bulan. Yang terakhir adalah berapa gaji di Korea ya. Gaji di Korea itu sekarang 1.822.000-an ya, 1 juta, sekitar 1.800.000-an lah. Itu kalau dirupiahkan sekitar 23 juta. Itu UMR ya. UMR itu kerja hari kerja Senin sampai Jumat, itu nggak ada lembur, pulang jam 6 biasanya. Itu UMR itu gajinya segitu. Kalau termasuk lembur itu biasanya nyampe 2,7, 3, ada yang sampai 4 bahkan, kayak yang pabriknya itu ada yang lemburannya malam itu. Lemburan malam itu biasanya gajinya lebih banyak. Kembali lagi ke awal, kalau kalian kerja di sini tapi kalian terlalu foya-foya, lupa tujuan, meskipun gaji kalian itu puluhan juta, tapi kalau kalian tidak bisa mengelola uang dengan baik, pulang ya nggak bawa apa-apa geng. Ini pengalaman dari seniorku lah, aku dikasih tahu gini. Tapi ya gitulah, di sini itu kalau ngelola uang itu susah geng. Pasti karena di sini kan apa-apa mudah, beli apa-apa mudah, tinggal pakai kartu, tinggal online lah semuanya itu. Apalagi elektronik semua kan di sini terbaru semua, dan pakaian juga kan bagus-bagus ya kan. Ya itulah godaannya di sini. Jadi kalian kalau bekerja di sini itu harus bisa mengelola uang dengan baik. Saya kira cukup pembahasan dari saya yang belepotan ini. Mohon maaf jika kurang jelas ataupun kurang dipahami. Pokoknya kalau kalian ingin daftar ke sini, websitenya adalah BP2MI. Jadi di situ semua ada, dari daftar, dari semuanya pokoknya adalah di situ. Kalian buka websitenya, info-infonya ada di situ. Saya cuma sharing apa yang saya tahu. Sekian video dari saya, jangan lupa support saya supaya saya tetap konsisten, supaya saya tetap semangat membuat video-video tentang kehidupan di Korea lah. Tentang saya akan membuat daily vlog di Korea, gimana, apa makanan-makanan yang enak, apa tempat-tempat yang bagus. Jadi saya bisa lebih semangat untuk membuat konten ke depannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Annyeonghaseyo.